Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa mendudukan jiwa diadakan setiap hari Rabu pada pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya setiap hari Jumat pada pukul 19 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberi persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan bisa transfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian informasi tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Sama-sama serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan selamanya bagi-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
terima kasih. Haleluya. Sebab Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Dia yang memegang hidup kita. Kau yang terhebat Tuhan, Kau yang terbesar bagi kami. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sungguh Kau hanya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terhebat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab Tuhan selalu memberkati hidup kita. Amin. Sama-sama kita serukan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
sempurna Tuhan. Engkau sempurna bagi kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Samalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Samalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Samalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurna bagi kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu sempurna dalam hidup kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita duduk kembali. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau hayat hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Engkau buktikan Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu
Sungguh kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Kami ingin memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Terima kasih. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh terbukti dalam hidup kami. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang Dia berikan bagi kita untuk boleh beribadah, datang ke hadapannya untuk memuji dan menyembah Dia. Dan tentu pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan di minggu kedua bulan Mei ini kita berbicara tentang topik kebenaran firman Allah, kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Kalau di bulan Mei ini kita belajar tentang tema besar yaitu God has not forgotten you, atau Tuhan tidak melupakan Anda, maka hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah, kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Ibu bapak dan saudara kekasih di dalam Tuhan, di masa yang berubah kita perlu menyadari bahwa kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Merupakan suatu realitas bahwa tidak semua orang memandang perubahan sebagai kondisi yang menyenangkan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak terlepas dari suatu kebiasaan. Sehingga perubahan acap kali dipandang sebagai gangguan atau interupsi terhadap pola kehidupan yang telah terbentuk di dalam kehidupan mereka. Sebagai satu contoh adalah perubahan letak tangan kita. Saya coba mengajak Anda untuk melakukan satu eksperimen. Mari kita coba melakukan eksperimen tersebut. Cobalah lipat tangan saudara, diletakkan di depan dada Anda. Silakan saudara melakukannya. Bapak Ibu dan saudara, sekarang coba lihat tangan saudara yang mana yang ada di depan. Tangan kanan atau tangan kiri. Mungkin ada di antara saudara yang tangan kanannya di depan. Namun mungkin juga ada tangan kiri di depan. Tetapi jangan khawatir, ini masalah kebiasaan saja. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Coba sekarang saudara ubah posisi tangan saudara yang semula tangan kanan di depan menjadi tangan kiri di depan. Demikian juga saudara yang tadinya tangan kiri di depan coba diubah menjadi tangan kanan di depan. Sekarang apa yang dirasakan? Apakah terasa nyaman atau tidak?
Pada umumnya, saudara akan merasa tidak nyaman kalau perubahan posisi lengan saat melipat tangan saja terasa tidak nyaman, apalagi perubahan-perubahan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, perubahan seperti itu dapat menimbulkan stres dalam diri orang yang mengalaminya. Perasaan tertekan yang kemudian akan memicu orang untuk melakukan blame game. Makna dari blame game ini adalah menyalahkan kondisi atau orang lain tentang apa yang terjadi. Tentang hal itu, salah satu jurnal Psikologi Today, Kili Kilian, profesor dari bidang psikologi di Capella University, menulis sebagai berikut. When we encounter stressful situation, blaming is common coping response. Ketika kita mengalami situasi yang menekan, maka tanggapan yang umum adalah menyalahkan pihak yang lain. Artinya, kalau keadaan menyenangkan, orang tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi kalau menghadapi situasi yang tidak nyaman, termasuk yang menimbulkan perasaan stres atau menekan, maka orang tadi akan menyalahkan orang lain. Sebagai satu contoh, orang yang fanatik terhadap kesebelasan klub sepak bola tertentu. Apabila dalam satu pertandingan, kesebelasan kesayangannya itu menang, maka ia akan memuji-muji kehebatan para pemainnya, kekompakan mereka serta kejituan strategi yang disusun oleh para pelatihnya. Namun bila kesebelasan yang menjadi favoritnya itu kalah, pada umumnya ia tidak menyalahkan para pemain kesayangannya tersebut, tetapi ia akan menyalahkan wasit yang memimpin pertandingan. Ia akan berkata, wasit telah berlaku tidak adil. Ini pasti karena wasit telah disuap oleh tim lawan. Atau bisa juga ia berkata, pemain lawan telah bertindak tidak sportif. Belum lagi, lapangannya memang tidak memadai untuk dipakai bertanding dan macam-macam alasan yang lainnya. Blame game jenis ini lazim disebut sebagai attribution bias atau bias koneksi. Bias seperti ini juga dilakukan orang sehubungan dengan jenis gender. Sebagai satu contoh, bila seorang laki-laki berhasil meraih kedudukan dalam karirnya, orang akan berkata itu karena memang hasil kerja kerasnya dia. Tetapi kalau yang berhasil tadi adalah perempuan, maka banyak orang yang berkata, ya itu memang karena kebetulan saja, karena nasib dia memang sedang baik. Namun hal sebaliknya akan terjadi kalau orang yang tidak berhasil mencapai sasaran yang ingin diraih, kalau yang mengalami kegagalan itu adalah laki-laki, maka orang akan berkata, ya nasibnya sedang kurang baik sehingga kali ini dia belum berhasil. Tetapi kalau yang mengalami adalah perempuan, orang akan berkata, itu karena dia kurang berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga wajar saja kalau ia menjadi gagal. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, kalau laki-laki berhasil itu karena usaha. Kalau ia gagal itu karena nasibnya. Sedangkan perempuan kalau berhasil itu bukan karena usaha, tetapi karena nasib. Tetapi kalau ia gagal itu bukan karena nasib, tetapi karena kurang berusaha dengan sungguh-sungguh. Memang akhirnya repot jadi perempuan. Begini salah, begitu keliru alias tidak ada benarnya. Bias atau blame game seperti itu acap kali dilakukan orang terhadap Tuhan, termasuk ketika mereka melewati suatu perubahan. Apabila perubahan itu terasa nyaman seperti perubahan dalam bentuk kemajuan karir atau perusahaannya, orang itu akan berkata, memang usahaku selama ini tidak sia-sia. Semua ini tidak terlepas dari jerih lelahku. Di dalam situasi seperti itu, ia tidak beranggapan bahwa kemajuan karena Tuhan. Kalaupun ia berkata kepada orang lain, puji Tuhan, Tuhan telah memberkati saya. Pada umumnya, kata-kata yang dia ucapkan itu hanya sekedar basa-basi dan tidak sungguh-sungguh keluar dari dalam hatinya. Buktinya, sesudah mengalami keberhasilan, ia tidak bersyukur kepada Tuhan dengan lebih giat dalam melayani Tuhan atau semacamnya itu. Namun kalau perubahan tersebut membuat dirinya merasa tidak nyaman, stres atau tertekan, apalagi kalau mengakibatkan dia terjerumus ke dalam keputusasaan, maka orang itu akan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, dan terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Tentang Tuhan, ia berkata, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Di manakah Tuhan dalam kesulitanku?
mengapa ia meninggalkan aku? Pernahkah Anda bersikap seperti itu kepada Tuhan? Kalau tadi saya berkata, repot jadi perempuan, begini salah, begitu keliru alias tidak ada benarnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Tuhan. Repot jadi Tuhan. Seringkali Tuhan menjadi sasaran blame game ketika manusia mengalami keadaan tidak nyaman, termasuk ketidaknyamanan karena perubahan yang terjadi. Hal itu seperti juga beberapa diungkapkan oleh Daud di dalam kitab Mazmur 71 yang merupakan kesatuan dan kelanjutan dari Mazmur 70 tersebut. Daud mengungkapkan perubahan yang ia alami, yaitu sehubungan dengan pertambahan usia yang ia lewati. Di tengah perubahan tersebut, Daud mendapat bahwa kesukaran yang ia hadapi, yaitu ancaman dari orang-orang yang memusuhi dirinya, semakin bertambah. Keadaan ini membuat ia merasa gundah dan beranggapan bahwa Tuhan akan atau telah meninggalkan dirinya. Artinya, bila saat ini saudara sedang mengalami perasaan tidak nyaman sehubungan dengan perubahan keadaan yang sedang Anda lewati, dan Anda melakukan blame game atau bersikap bias terhadap Tuhan, yaitu dengan beranggapan bahwa Tuhan telah bersikap tidak peduli terhadap Anda, maka pergumulan batiniah yang diutarakan oleh Daud dalam Mazmur 71 ayat 5-6 dan ayat 9 perlu saudara baca dan renungkan. Karena dalam Mazmur ini Daud tidak hanya mencurahkan perasaannya, namun dengan inspirasi Roh Kudus ia juga menyampaikan jalan keluar yang ia tempuh guna mengatasi sikap negatif yang dapat melumpuhkan kehidupan tersebut. Saya anjurkan agar saudara membaca sendiri ayat-ayat dalam Mazmur 71 dengan lengkap. Namun dalam khotbah ini, mengingat waktu yang terbatas, maka saya hanya membaca dan mengajak kita untuk menelaah beberapa ayat saja dalam Mazmur tersebut. Mazmur 71 ayat 5-6 dan ayat 9 demikianlah bunyinya. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Padamulah aku bersandar sejak dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, Mazmur 71 merupakan kesinambungan dari Mazmur 70 yang digubah oleh Daud. Apabila di Mazmur 70, Daud memohon pertolongan Tuhan sehubungan dengan kesukaran yang ia alami, yaitu dalam bentuk orang-orang yang berniat jahat terhadap dirinya, maka dalam Mazmur 71, Daud mengemukakan kepada Tuhan pergumulan batiniah yang ia alami sehubungan dengan perubahan yang ia lewati. Perubahan tersebut adalah dalam bentuk pertambahan usianya. Di saat itu ia merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya. Dengan menelaah ayat-ayat di Mazmur 71 ini, kita dapat menarik pelajaran pada saat menghadapi perubahan, yaitu perubahan dalam bentuk apapun juga, tidak hanya sebatas perubahan dalam usia saja seperti yang dialami oleh Daud. Kita perlu menyadari yang pertama, bahwa tidak semua perubahan dapat dihindari. Sekali lagi, kita perlu menyadari bahwa tidak semua perubahan dapat dihindari. Ibu, bapak, dan saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana layaknya berbagai faktor lainnya dalam kehidupan manusia, ada perubahan-perubahan yang dapat kita hindari, yaitu karena perubahan tersebut merupakan buah dari keputusan kita. Namun ada juga perubahan-perubahan yang terjadi bukan karena keputusan kita, sehingga tidak dapat kita elakkan. Sebagai satu contoh adalah perubahan kota tempat tinggal. Dalam kasus tertentu, perubahan seperti itu bukan karena keinginan atau pilihan Anda, karena saudara adalah anak seorang tentara. Sebagaimana layaknya seorang tentara, orang tua Anda tentu akan berpindah-pindah wilayah tugas. Bagi orang tua Anda, perpindahan wilayah tugas secara berkala ini sudah diketahui sejak ia melamar sebagai anggota TNI, sehingga merupakan konsekuensi dari karir yang ia pilih. Namun tidak demikian halnya bagi saudara. Kalau saudara menjadi anak seorang tentara,
hal itu bukan karena pilihan Anda. Sehingga perubahan kota tempat tinggal tadi bukanlah karena keinginan Anda ataupun pilihan Anda. Masih banyak perubahan-perubahan yang semacam itu. Perubahan situasi ekonomi yang terjadi di dunia, perubahan budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, termasuk perubahan usia seperti yang dialami oleh Daud dan oleh semua orang merupakan perubahan yang tidak dapat kita hindari. Perubahan-perubahan seperti ini bukan saja menimbulkan perasaan tidak nyaman, juga dapat mengakibatkan perasaan tertekan atau stres dalam diri orang yang sedang mengalaminya. Membaca Mazmur 71 ayat 5 dan 6 dan ayat 9 tadi, kita dapat menangkap perasaan gelisah dan stres dalam diri Daud. Di ayat 5 dan 6 dan ayat 9 ia berkata, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Padamulah aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis." Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat 5, 6, Daud mengemukakan bahwa sejak ia berada dalam kandungan ibunya, dan ketika ia dilahirkan dan masa ia berusia muda, dirinya selalu bersandar kepada Tuhan. Sedangkan di ayat 9, ia berkata, sekarang ketika ia memasuki usia tua, ia merasa Tuhan membuang dan meninggalkan dirinya. Ini merupakan satu sindrom atau gejala yang nampak mengalami perasaan tertekan atau stres di dalam kehidupannya. Memang, seperti yang saya kemukakan tadi, suatu perubahan apabila kalau perubahan itu terjadi bukan karena pilihan kita, maka dapat mengakibatkan perasaan stres. Hal itu terlihat dalam penelitian Thomas Holmes, seorang profesor jurusan psikiatri dari Western Michigan University, dan Richard Rahi, seorang psikiater angkatan laut Amerika Serikat. Pada tahun 1970, mereka berdua melakukan penelitian tentang tingkat stres yang dialami oleh orang di berbagai macam perubahan dalam kehidupan mereka. Kemudian mereka berdua menyusun peringkat dari stres yang terjadi pada perubahan-perubahan tersebut. Hasil penelitian itu kemudian disebut sebagai The Holmes and Rahi Stress Scale. Menurut penelitian tadi, tingkat stres yang tertinggi dialami orang ketika pasangan hidupnya meninggal dunia. Peringkat yang kedua terjadi ketika ada perceraian. Peringkat yang berikutnya adalah ketika orang memasuki masa pensiun. Itu adalah peringkat stres untuk orang yang sudah menikah atau lanjut usia. Nah, bagaimana dengan orang yang masih muda atau belum menikah? Bagi orang muda dan belum menikah, tingkat stres yang tertinggi adalah ketika orang tua mereka meninggal dunia dan ketika mengalami kehamilan yang tidak diharapkan. Selanjutnya, ketika mereka akan menikah, lalu tingkat stres yang agak di tengah adalah ketika mereka mengalami putus cinta. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu dalam hal ini pengaruh dari latar belakang budaya masing-masing orang akan menentukan. Namun yang pasti tidak dapat disangkali bahwa perubahan akan mengakibatkan perasaan resah, tidak nyaman, dan stres bagi orang yang melewatinya. Terlebih bila perubahan tersebut adalah tentang hal yang tidak mereka inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, coba bayangkan kalau perubahan kehidupan yang diinginkan dan direncanakan seperti pernikahan, perpindahan tempat kerja, atau perpindahan tempat tinggal saja dapat mengakibatkan stres, apalagi perubahan itu berkenaan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, dikala kita menghadapi perubahan, yang pertama kita harus menyadari bahwa ada perubahan yang kita tidak dapat hindari, seperti misalnya pertambahan usia, perpisahan dengan orang yang kita kasih karena meninggal dunia. Mau tidak mau pasti akan terjadi. Artinya setiap orang harus siap untuk menghadapinya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, di saat kita menghadapi perubahan, kita perlu menyadari bahwa selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi, di saat kita menghadapi perubahan, kita perlu menyadari bahwa selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah.
Hal inilah yang membedakan antara Allah dengan manusia. Apabila manusia disadari ataupun tidak, dalam banyak hal terus-menerus mengalami perubahan. Maka tidak demikian halnya dengan Allah. Adalah suatu kenyataan bagi kita sebagai manusia terus-menerus dalam keadaan berubah. Sebagai contoh adalah tubuh jasmania kita. Tubuh kita ini terdiri dari bermiliar-miliar sel. Setiap hari ada sekian juta sel di tubuh kita yang mati dan digantikan dengan sel yang baru. Selama kita hidup, hal itu terjadi setiap hari tanpa henti. Sehingga sekian juta sel yang ada pada tubuh kita di minggu lalu, sekarang tidak ada lagi dan telah digantikan dengan sel yang baru. Demikian pula, sekian juta sel yang ada pada tubuh kita kemarin belum ada dan baru ada pada hari ini. Dengan kata lain, tubuh kita bersifat kontemporer dan terus membaharui diri. Hanya nanti, yaitu sesudah kita meninggal dunia, di saat itu tidak ada lagi pergantian sel pada tubuh kita. Ketika itu, yang terjadi adalah sel-sel pada tubuh kita melapuk sampai akhirnya sebagian besar pada tubuh kita akan musnah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia tidak pernah lapuk, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap untuk selama-lamanya, atau dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan adalah pribadi yang immutable, tidak pernah berubah alias abadi. Hal tersebut ditulis dalam Maleakhi 3 ayat 6 dan Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan Tuhan tidak pernah berubah, ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sehingga bila Mazmur 71 ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Padamulah aku bersandar sejak dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Daud berkata bahwa Tuhan dapat ia andalkan sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Dan ketika ia dilahirkan dari rahim ibunya, maupun pada masa Daud berusia muda, maka di masa usia tuanya pun sesungguhnya Tuhan tetap dapat diandalkan. Tuhan tidak hanya diandalkan ketika Daud masih berupa bakal anak-anak, atau ketika ia baru saja dilahirkan, ataupun ketika masih remaja, yaitu ketika Daud memutuskan untuk menghadapi Goliat, perwira orang Filistin yang bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa itu. Di setiap musim kehidupan, sesungguhnya Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Kita perlu menyadari bahwa terdapat perbedaan antara perasaan dan kenyataan. Bisa jadi di saat menghadapi perubahan, kita merasa bahwa Tuhan telah bersikap tidak peduli dan ia berubah setia. Tetapi perasaan seperti itu bukanlah suatu kenyataan. Di dalam realitas, Tuhan tidak pernah berubah. Sekali lagi, di dalam realitas, Tuhan tidak pernah berubah. Kalau di masa lampau ia bersikap peduli, maka di masa sekarang pun Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan tetap dapat diandalkan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, di saat kita menghadapi perubahan, kita perlu menyadari bahwa tidak semua perubahan bermakna negatif. Sekali lagi yang ketiga, di saat kita menghadapi perubahan, kita perlu menyadari bahwa tidak semua perubahan bermakna negatif. Memang, tidak semua perubahan bersifat membangun. Hal itu adalah jelas. Perubahan menjadi lebih pelit, lebih pendiam, lebih sombong. Jelas bukan perubahan bersifat positif. Demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Seperti perubahan keamanan dunia, perubahan dalam hal semakin sukarnya keadaan ekonomi, perubahan harga-harga yang semakin mahal juga bukan hal yang bersifat konstruktif. Tetapi perubahan-perubahan seperti itu tidak harus mempengaruhi damai sejahtera dalam hati kita. Tentang hal tersebut, kita perlu mengingat kalimat yang diucapkan oleh Martin Luther, tokoh reformasi atau pembaharuan gereja yang berasal dari Jerman dan yang hidup pada abad ke-16 itu berkata, "You cannot keep birds from flying over your head, but you can keep them from building nests
in your hair. Artinya, Anda tidak dapat mencegah burung-burung terbang melintas di atas kepala Anda, namun Anda dapat mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Kalau burung melintas di kepala kita, dalam artian tertentu, memang kita tidak dapat mencegahnya. Ketika mereka terbang ke atas kepala kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Namun lain halnya, bilang burung-burung itu hinggap di kepala kita, membuat sarang di sana dan beranak pinang di kepala kita. Apabila hal itu terjadi, itu karena kita yang mengizinkannya. Demikian pula dalam arti tertentu, kita tidak dapat mengubah naik turunnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Dalam batas-batas tertentu, kita tidak dapat mengubah situasi keamanan di dunia ini. Tetapi perubahan-perubahan tadi tidak harus membuat kita menjadi panik, putus asa, dan menuduh Tuhan bahwa Dia tidak bersikap, tidak peduli, dan meninggalkan kita. Tidak. Di dalam semuanya ini, kita perlu menyadari bahwa bukan saja Tuhan tidak pernah berubah, juga perubahan yang kita alami tidak selalu berarti negatif. Untuk itu, kita perlu memandang perubahan yang kita alami dengan sudut pandang yang berbeda. Hal itulah yang dikemukakan oleh Daud dalam Mazmur 71 ayat 17 sampai 18, dikatakan di sana, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kekuatan-Mu kepada generasi-generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang." Di ayat 17, Daud berkata bahwa sampai sekarang, yaitu ketika ia tidak lagi berusia muda, ia tetap memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Selanjutnya di ayat 18, Daud berkata bahwa ia berkeinginan agar ketika sudah mencapai masa tua, ia tetap memberitakan kekuatan Tuhan kepada generasi-generasi selanjutnya, bahkan kepada semua orang. Artinya, Daud memahami bahwa ketika ia sudah berusia lanjut pun, hidupnya dapat tetap berguna asal Tuhan tetap menyertai dirinya. Dengan kata lain, bahwa karena penyertaan Tuhan, barulah ia mengalami finishing well atau menyelesaikan kehidupan dengan sangat baik. Memang, ketika saudara telah berusia lanjut, secara fisik kekuatan saudara bisa jadi akan menurun, dan daya ingat saudara kemungkinan tidak lagi setajam seperti di masa saudara masih muda. Namun bukan berarti dengan demikian maka hidup saudara tidak lagi berguna. Kalau Tuhan menyertai saudara, maka hidup saudara tetap dapat membawa manfaat bagi orang lain dan tetap dapat memuliakan Tuhan. Dalam hal ini, yaitu saudara dapat tetap hidup sebagai teladan iman, kasih, pengharapan, dan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir hidup. Kesadaran akan kebenaran ini mengakibatkan Daud dalam Mazmur 71 ayat 22 sampai 23 dikatakan, "Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya Engkau yang Maha Kudus Allah Israel. Bibirku akan bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan akan bersorak-sorai." Dari perasaan ragu, bimbang, dan putus asa, kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah berubah ataupun melupakan dirinya membuat hati Daud menjadi penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Dari perasaan tertekan, sekarang jiwanya mengalami kebebasan sehingga ia dapat bersorak-sorai dan menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Dari hidup yang semula diwarnai dengan keluhan sehingga membawa atmosfer yang negatif, sekarang kesadaran akan keyakinan Daud akan kesetiaan Tuhan mengakibatkan ia dapat memandang ke depan dengan penuh pengharapan dan hidupnya membawa atmosfer yang inspiratif. Itulah hidup yang level up, hidup yang semakin bermakna. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, saat kita menghadapi perubahan, yaitu perubahan dalam bentuk apapun juga, 3 hal yang perlu kita ingat. Pertama, tidak semua perubahan dapat dihindari. Yang kedua, selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, tidak semua perubahan bermakna negatif. Dalam keyakinan kepada kesetiaan Tuhan tersebut, mari kita datang menghadap tahtanya dengan doa dan pengharapan kita kepadanya. Allah adalah gembala yang setia.
Di dalam kesetiaannya telah rela menyerahkan nyawanya bagi kita, kawanan dombanya. Dengan berkorban sampai mati di kayu salib, Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia dan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hati kami bersyukur atas anugerah-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam setiap musim kehidupan yang kami lalui, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kami, yang seringkali membuat kami kaget dan tidak bisa menerima perubahan-perubahan tersebut. Tetapi kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Engkau menyertai, memberkati kehidupan kami dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah lalai untuk memberkati kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman Allah pada saat ini boleh memberkati kehidupan kami, boleh menguatkan hidup kami, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau tetap dapat diandalkan di dalam kehidupan kami. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, seluruh umat-Mu dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap kesulitan-kesulitan, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa, yang senantiasa menolong, memberkati, menuntun, memimpin kehidupan kami. Engkaulah gembala hidup kami, sehingga kami tidak tersesat, tetapi kami mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kami. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Aku yang setia. Yang saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu di dalam segala apapun yang kau perbuat, dibuat yang kau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.